Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat bukan? Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya, walaupun lewat virtual. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita tentang tayamum, yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada hari ini adalah tentang tayamum. Apa sih tayamum itu? Tayamum adalah menyapukan debu yang suci pada muka dan tangan sebagai pengganti wudhu dan mandi besar dengan syarat-syarat tertentu. Kalau wudhu itu hanya untuk hadas kecil, tapi kalau tayamum ini bisa untuk hadas kecil dan hadas besar. Selanjutnya dalil tayamum. Nah, ini terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 43. Nanti dibaca sendiri ya, karena nanti masih ada materi praktek. Kemudian syarat tayamum itu apa saja? Boleh tayamum asal yang pertama tidak ada air sama sekali, ya. Yang kedua sakit yang tidak boleh terkena air. Misalkan kena air, sakitnya bertambah parah. Kemudian yang ketiga, telah masuk waktu sholat, memakai debu yang bersih dalam perjalanan yang jauh, jumlah air tidak mencukupi karena jumlahnya sedikit, misalkan hanya cukup untuk minum. Kemudian yang ketujuh, karena sulit mendapatkan air atau kondisinya bahaya, misalnya di situ ada ular, ada buaya, nah, ini boleh tayamum. Kemudian yang terakhir, pada sumber air terdapat bahaya, nah seperti tadi ada ular, nah, ini baru boleh tayamum. Tapi selagi masih ada air, banyak air, nggak boleh tayamum. Sudah paham anak-anak? Selanjutnya rukun tayamum. Nah, rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan. Apa saja? Yang pertama niat. Niatnya nawaitut tayammuma listibahatis sholati lillahi ta'ala. Jadi lis ya, ini bacanya, tulisannya liis tapi dibaca lis tibahatis sholati lillahi ta'ala. Dihafalkan ya niatnya. Aku niat tayamum untuk diperbolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Berikutnya mengambil debu halus diusapkan ke muka, mengusap kedua belah tangan hingga siku dengan 2 kali usapan dengan debu. Yang keempat tertib atau urut. Jadi kalau wudhu kita itu pakai menyiramkan ke ke kaki, kemudian berkumur dan lain sebagainya. Tapi kalau tayamum cukup niat, kemudian mengusapkan debunya ke muka dan kedua belah tangan, cukup itu aja. Habis itu sudah selesai. Itu tayamum, lebih simpel ya. Selanjutnya cara tayamum tadi ya, terdiri 2 tepukan, ditepukkan gitu ya pada wajah, kemudian ditepukkan lagi tangannya, ini untuk tangan. Tayamum hanya berlaku untuk 1 kali sholat fardu dan hanya berlaku untuk umat Nabi Muhammad. Jadi misalkan sholat zuhur, bersucinya pakai tayamum, kemudian belum batal sehingga sampai asar. Nah asar ini nanti tayamum lagi, tidak boleh langsung sholat asar. Hak karenanya berlaku untuk 1 kali sholat fardu. Selanjutnya sunnah tayamum membaca basmalah, mendahulukan anggota yang kanan beriringannya al-muwalah. Setelah rukun yang 1 segera disusul rukun berikutnya.
Kemudian hal yang membatalkan tayamum apa saja sih? Yang pertama, semua yang membatalkan wudhu, misalnya kentut, kencing, terkena najis, menyentuh perempuan yang bukan muhrimnya, ini adalah batal. Ya, ditemukannya air, nah, sudah tayamum kemudian ada air buahnya, nah ini batal tadi tayamumnya, harus pakai apa? Berwudhu. Nah, berwudhu pakai air. Kemudian yang ketiga, hilangnya penghalang. Nah, misalkan sakitnya tadi bisa sembuh dan lain sebagainya. Ini ya untuk hal-hal yang selanjutnya praktik tayamum. Nah, ini praktiknya. Menghilangkan najis yang ada, dihilangkan dulu. Mengambil debu, kemudian meniup debu yang di tangan, mengusap wajah dengan debu yang ditiup, mengambil debu yang suci dan ditiup, kemudian mengusap kedua tangan hingga siku. Selanjutnya, manfaat dan hikmah tayamum dapat mengganti wudhu dan mandi besar. Ini manfaatnya sebenarnya hampir sama ya antara manfaat dan hikmah, namun di sini diperinci seperti ini. Kemudian dapat melatih untuk selalu memilih hal yang suci dan bersih, mempermudah melaksanaan ibadah seperti sholat dan tawaf. Hikmahnya dapat menyucikan diri kita, bersyukur dengan syariat Allah yang tidak memberatkan umat Islam. Itu anak-anak yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan nanti dilanjutkan dengan praktek apa? Tayamum. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.